Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan babul mangthurat, bab tentang riwayat-riwayat yang berserakan, maksudnya beraneka ragam. Al-haditsu tsalits wa tsalasun, hadis nomor 33, tafsir tuba, tafsir kata-kata tuba, pohon tuba. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba adalah syajaratun, satu pohon yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Masirata mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Artinya kita berada di bawah pohon tersebut perjalanan 100 tahun. Tidak akan lepas dari pohon tersebut. Thiyabu ahlil jannah, baju-bajunya penghuni jannah, takhruju min akmamiha, keluar dari kelopak-kelopak bunganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tafsir kata-kata tuba yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada surat apa? Ya, mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum. Tuba untuk mereka. Tuba ini ada yang mengartikan bahagia untuk mereka, ya. Tapi ada juga yang menafsirkannya dengan hadis tadi. Tuba adalah satu pohon di dalam jannah. Dan hadis ini sahih. Tapi sebenarnya dua tafsiran itu tidak bertentangan, ya. Karena siapapun yang masuk ke dalam jannah, dia pasti akan bahagia, tuba lahum, bahagia. Dan siapa yang masuk ke dalam jannah akan bertemu dengan pohon tuba ini. Dan dia akan memakai baju yang terbuat dari atau yang diambil dari bagian pohon tuba ini. Nah, maka dua tafsiran tadi sama-sama benarnya, tidak ada saling bertentangan. Kemudian kata-kata syajarah, saya artikan tadi satu pohon yang besar. Dari mana kata-kata besar? Dari tanwin yang ada pada kata syajarah ini. Karena kaidahnya mengatakan at-tankir lit ta'zim, penggunaan isim nakirah yang ditandai dengan tanwin di akhirnya itu untuk membesarkan. Maka syajarah, pohon yang besar di dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan pohon tuba ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, thiyabu ahlil jannah, pakaiannya penghuni jannah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ada dua macam. Ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Allah menyebutnya dengan istilah sundusin wa istabraqin. Surat Al-Kahfi ayat 31. Wa yalbasuna, dan mereka memakai thiyaban, pakaian-pakaian khudron yang hijau. Min sundusin, dari sutra tipis. Wa istabraqin, dan sutra tebal, ya. Nah, maka ada yang tipis, ada yang tebal. Sebagaimana kita di dunia, ada yang mempunyai baju yang tipis, kita gunakan pada musim-musim panas, sementara baju yang tebal kita gunakan pada musim-musim dingin. Nah, maka di jannah pun juga ada dua macam tersebut. Meskipun di jannah tidak ada kepanasan dan kedinginan, nggak ada. Karena itu adalah merupakan satu siksaan terhadap tubuh kita kalau kita kepanasan atau kedinginan. Sementara di surga tidak ada siksaan sama sekali. Berikutnya al-hadits rabi' wa thalathun, hadis 34. Tafsiru wail, tafsir kata-kata wail yang artinya kebinasaan. Jadi kebalikan dari tuba tadi, kebahagiaan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun, wail adalah wadin, satu lembah, fi jahannam, di dalam jahannam. Yahwi, yang turun fihi padanya al-kafir, orang kafir, arba'ina kharifan, selama 40 tahun. Qabla, sebelum ayyabulugha, dia sampai qa'rahu, ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim dan Dhahabi. Sementara di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah ibnu Lahiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang kata-kata wail yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan fawailul lil musallin. Allah sebutkan pada 8 ayat kata-kata fawailun, ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Wail bagi orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka, lalu kemudian mereka mengatakan ini kitab suci turun dari langit padahal tulisan mereka. Ini surat Al-Baqarah ayat 79, ini yang pertama.
Yang terakhir, fawailul lil musallin pada surah Al-Maun ayat 4. Wail bagi orang-orang yang sholat. Nah, wail di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan menafsirkannya sesuai dengan terjemahan bahasanya. Wailun dari sisi bahasa artinya halakun, kebinasaan. Ada juga yang menafsirkan wailun dengan istilah ini tadi, ya, dengan hadis ini tadi. Wail adalah satu istilah untuk lembah di dalam neraka jahanam yang orang kafir masuk ke dalamnya selama 40 tahun dimasukkan ini belum sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan sangat dalamnya lembah di dalam neraka jahanam tadi. Nauzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita tidak merasakan wail ini, demikian juga neraka secara umum. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini derajatnya bagaimana? Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang mensahihkan antara lain Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi. Kenapa saya sebutkan Hakim dan Zahabi? Jadi Imam Hakim itu punya kitab bernama Kitab Mustadrak. Di dalamnya ada hadis-hadis yang tidak sahih menurut para ulama yang lain. Sementara menurut Imam Hakim semuanya sahih. Nah, maka Imam Zahabi ini mengkritisi kitab yang ditulis oleh Imam Hakim tadi. Kalau ada hadis-hadis yang dhaif sementara Imam Hakim mengatakan sahih, maka Imam Zahabi akan mengatakan kalla, ya, tidak seperti itu, tidak benar perkataan Anda. Yang benar adalah hadis ini dhaif. Nah, ternyata di sini Imam Hakim mensahihkan, Imam Zahabi juga mensahihkan. Tapi memang harus diakui bahwa dalam sanadnya ada rawi Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini rawi yang menurut mayoritas ulama rawi yang dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena dia setelah terbakar kitab-kitabnya, maka dia hafalannya jadi rancu. Nah, seorang perawi hadis kalau hafalannya rancu, maka hadis yang dia riwayatkan setelah hafalannya rancu itu menjadi hadis yang dhaif. Atau riwayatnya tidak bisa dipilah-pilah mana yang dia riwayatkan sebelum pikirannya rusak tadi, dan mana yang diriwayatkan setelah dia pikirannya sudah berubah. Kalau bisa dipilah-pilah sih, maka riwayat yang jelas diriwayatkan sebelum pikirannya berubah, sebelum hafalannya berubah, maka dia riwayat yang sahih karena memang asalnya Ibnu Lahiyah ini seorang perawi yang hadisnya sahih. Bahkan dia seorang ulama besar di Mesir pada masanya. Dia seorang qadhi yang terkenal di Mesir pada masanya. Imam Ahmad mensahihkan Ibnu Lahiyah ini, mensiqatkan, sementara Ibnu Madini dia mendhaifkan Ibnu Lahiyah ini. Jadi diperselisihkan oleh para ulama kondisi Ibnu Lahiyah, sehingga hadis ini pun juga derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kita taklid kepada ulama yang mensahihkan nggak ada masalah. Imam Hakim dan Imam Dhahabi mensahihkan. Nah, kita katakan sahih sesuai tasahih dari Imam Hakim dan Dhahabi, sehingga kita menafsirkan Quran kata-kata wail dengan hadis ini nggak ada masalah. Adapun orang yang berpendapat hadis ini dhaif, ya silahkan berpendapat dhaif. Termasuk di antara mereka Syekhul Albani rahimahullah. Ya, masalah ini tidak bisa saling mengingkari, ya. Orang yang mengikuti pendapat yang mendhaifkan kemudian tidak mau menafsirkan ayat tersebut dengan hadis ini, ya silahkan. Adapun orang yang menganggap hadis ini sahih kemudian menafsirkan ayat tadi dengan hadis ini, silahkan juga. Ini masalah khilafiyah seperti ini berlaku kaidah umum yang mengatakan la inkara fi masail al-khilaf. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah bahwasanya neraka itu ternyata derajat-derajat, ya. Semakin ke bawah itu semakin dahsyat siksanya. Maka di sini disebutkan qa'rahu, bagian dasarnya, menunjukkan bahwa dia bertingkat-tingkat tapi tingkatnya ke bawah. Sebagaimana jannah juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya itu ke atas. Semakin naik, semakin sempurna kenikmatannya. Nah, kalau neraka sebaliknya, semakin ke bawah, semakin sempurna siksaannya. Maka orang-orang yang di bawah itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sementara orang-orang mukmin yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosanya, mereka berada pada tingkatan paling atas. Abu Thalib sendiri satu-satunya orang musyrik yang dia berada di tingkatan paling atas, siksaannya paling ringan, itu karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada syafaat untuk orang kafir selain satu ini saja, yaitu untuk Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata darajat yang sering kita dengar untuk surga, maka itu berbeda dengan darakat yang itu untuk neraka.
Darajat itu tingkatan yang naik, disebut darajat. Ya. Kalau tingkatan yang turun disebut darokat, pakai kaf. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darakil asfali atau fid darkil asfali, dua qiraah. Orang munafik berada pada dasar yang paling rendah dari neraka, naudzubillah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.